Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, terus kita ucapkan kepadanya begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya, seperti hujan. Ya, hujan itu merupakan kenikmatan, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya hujan itu merupakan mubarak, yaitu apa? Yang diberkahi. Ya. Ya, mau bagaimanapun pasti berkah dia. Ya, mau bagaimanapun pasti berkah. Ya, walaupun ya terkadang kita berat, ya, untuk apalagi cuacanya seperti ini, ya, cuacanya seperti ini, ya, adem-adem, ya, untuk ya adem-adem, hujan, banyak rintangan, ya, itu menjadi suatu halangan tersendiri, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, ya, dimana kita lihat yang lain mungkin nyaman dengan kasurnya, nyaman dengan sofanya, nyaman dengan ya apa yang dia miliki, seperti itu. Tapi kita lihat, ya, banyak ya beberapa orang yang mungkin berdakwah di daerah-daerah, dan ini saya dapati langsung, mereka menginfakkan dengan harta yang banyak liyasuddu sabilillah. Tujuh orang-orang kafir menginfakkan harta itu untuk menghalangi dari jalan Allah. Mereka baik fisik mereka korbankan, harta pun mereka korbankan. Maka seyogianya bagi kita yang sudah diberikan banyak kelebihan, ya, apalagi kaget saya, wah, yang belakang udah jadi, alhamdulillah, subhanallah. Semakin semangat lagi kita untuk menjelaskan agama yang hak ini, untuk menerangkan bagaimana keindahan agama Islam. Mereka orang kafir semangat berdakwah, bagaimana kita kok masih santai-santai ibaratnya, dan terjadi di sebagian pinggiran, tidak semua pemurtadan. Sangat ketika orang yang berdakwah Islam ini bercerita tuh, ya Allah, bahkan sampai itu di forum ada ustadz kibarnya juga, masyhur
Subhanahu wa taala nanti akan tanya, betul atau tidak kita manfaatkan fasilitas yang ada di jalan Allah atau tidak. Seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, itu dia ya. Jadi belum lagi kalau kita lihat perjalanan para salaf, para ulama, tidak usah jauh-jauh, para sahabat seperti Salman Al-Farisi. Siapa? Salman Al-Farisi. Beliau ini orang Arab bukan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dia orang Faris, Persia, bukan orang Arab. Tapi dia ingin mencari hidayah, ke satu tempat, nggak cukup di situ, infonya kurang lengkap, pindah lagi, bahkan sampai ya kalau tidak salah menjadi budak bagi orang lain, ya diperjualbelikan, pindah lagi ke negeri yang lain. Itu sampai bolak, kalau kita lihat peta ya, kemarin ya kita lihat di reelsnya jadi Arab Saudi bikin peta bersejarah. Nah, sejarah Salman Al-Farisi itu digambarkan. Oh, pertama dari sini, lompat lagi ke sini, lompat lagi ke sini, sampai akhirnya ke Arab Saudi, negeri yang banyak ya kurmanya kalau tidak salah. Dan itu kalau kita lihat perjuangan Bapak Ibu-ibu, yang beliau sangat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dikarenakan ya karena teman yang jelek, karena mengikuti nenek moyang, ya tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, tahu Nabi Muhammad ada utusan Allah. Akhirnya apa? Mati di atas kekafiran, dekat dengan Nabi dan tanah Nabi langsung. Ya, bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di dalam kitab Al-Fawaid, membandingkan ini, yang satu yaitu Abu Talib dan yang satu lagi Salman Al-Farisi. Ya, begitu punya perbandingan antara dua orang ini. Ya, seakan-akan Allah itu kami menginginkan engkau kan Islam, akan tetap kami menginginkan ke Islam Salman Al-Farisi, ya, Salman Al-Farisi, seperti itu. Baik. Nah, ini untuk penyegar saja, ya, untuk penyegar saja di kala adem cuaca, ya, enak banget ya, Mas. Enak buat istirahat, ya. Tapi mudah-mudahan kita lihat dan kita renungkan lagi, kita niatkan dalam hati lagi, kita di sini untuk berjihad melawan sendiri, ya, melawan hawa nafsu, seperti itu. Baik, ya. Gak apa-apa kali ya, putus-putus ya. Dua perbandingan antara Abu Talib serta Salman Al-Farisi, ya. Begitu perjuangan mereka, Salman sangat berat, tapi hasilnya pun menjadi orang yang terbaik setelah para nabi dan para rasul. Ya, maka ketika kita berjuang pun untuk mendapatkan hidayah, istiqomah, maka mudah-mudahan kita sebagaimana ya kita mengharapkan, ya, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, bersama dengan mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. Kan kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yang engkau telah berikan nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para
para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang membenarkan para rasul, wasyuhada, para syahid yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan tujuan kita itu saja, tidak ada yang lain. Maka kita niatkan di sini agar kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Terakhir poin keberapa? Bapak-bapak, ibu-ibu? Keberapa? 8. Baik. Bahwasanya tauhid itu meringankan kesulitan, betul? Ya, tauhid meringankan kesulitan yang dialami oleh seorang hamba, ya, dan menjadikan hati itu tenang. Ya, dalilnya sudah kita tulis, dalilnya atau belum? Yang poin ke-8 ini. Hah? Surat Ali Imran ayat 173. Ali Imran 173. Oh, taib, sudah dibahas berarti ya. Dan ini banyak ya dalil-dalilnya bahwasanya tauhid itu bisa menenangkan hati. Ya, lihat Nabi Ibrahim, beliau mengatakan di dalam Al-Quran, ya, sebagaimana yang Allah firmankan ketika berdialog dengan kaumnya, ya, berdialog menegaskan bagaimana tauhid itu tegak, bagaimana ya orang kafir itu dibantah, ya. Kemudian Allah berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah lah Subhanahu wa taala yang akan menyembuhkan aku. Maka di sini lihat, ya, dengan keimanan Nabi Ibrahim, beliau tegas mengatakan, kalau aku sakit, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menyembuhkan aku. Bukan dia mengatakan, saya kalau ke dokter sembuh, atau saya kalau minum obat ini sembuh. Yang pertama kali beliau katakan fahuwa yashfid, ketika membantah orang-orang kafir bahwasanya Tuhan-Tuhan patung-patung itu tidak bisa memberikan penyakit dan juga kesembuhan, gitu. Karena kita sakit, tapi sebagian orang sakit datang ke orang pintar, ya, yang berkamuflase, ya, bahasa kita, yang berkamuflase, nggak tahu diobatinnya pakai apa, nggak jelas. Kalau obat-obatannya jelas secara ilmiah, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau sekedar bacaan-bacaan yang tidak bisa dipahami, tidak jelas dia membaca apa, bahkan sebahagiannya, ya, meminta bantuan kepada jin, maka ini tidak boleh. Ya, itu dia. Bahwasanya Nabi Ibrahim pun juga seperti itu, ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menyembuhkan aku, kata, ya, Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ke-9, ya, faedah yang ke-9, bahwasanya tauhid akan memerdekakan seorang hamba, bahwasanya tauhid akan memerdekakan seorang hamba. Bahwasanya tauhid akan memerdekakan seorang hamba. Ya. Bahwasanya tauhid akan memerdekakan seorang hamba dari perbudakan terhadap makhluk-makhluk.
ya, terhadap perbudakan terhadap makhluk. Bahwasanya tauhid akan memerdekakan seorang hamba dari perbudakan terhadap makhluk. Ya. Kalau sekarang ya orang bisa mengatakan saya bebas melakukan apapun. Ya, mau yang saya inginkan itu namanya kebebasan, bukan menjadi budak. Sekarang orang digiring seperti itu. Lakukan apa yang kamu mau, itulah hak kamu. Gak ada orang yang boleh melarang. Islam itu menjelaskan bahwasanya sesuatu itu ada kadarnya. Ya, sesuatu itu ada kadarnya. Di mana seseorang boleh menunaikan haknya, meminta haknya, dan di mana dia tidak boleh meminta sesuatu yang bukan milik dia. Ya, seperti contohnya beragama. Iya, beragama bebas, tapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Tidak ada paksaan dalam agama, tapi dakwah terus berjalan. Tidak ada pertentangan sama sekali. Wanita berhijab, ya, bukan suatu pengekangan terhadap wanita. Ya, bahkan ketika seseorang berhijab itu termasuk haknya dia secara akal. Maka dari itu tauhid dan juga syariat agama Islam adalah bentuk memerdekakan seorang manusia. Kalau kita katakan, wah, ini ada aturan nih, hakikatnya ini sesuai dengan akal. Kembali lagi di awal, betapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita. Bukankah tabiat manusia membalas budi kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya? Betul atau tidak, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Betul. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan kita beribadah hanya kepada Allah, berarti kita bukan Allah butuh balasan, bukan. Walillahil matsalul a'la. Tapi ini menjadi tugas kita untuk selalu bersyukur dan bersyukur dengan melaksanakan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Jadi tauhid itu membebaskan seorang hamba dari belenggu, ya, pembudakan terhadap makhluk-makhluk. Jadi tidak bergantung lagi kepada patung-patung, tidak bergantung kepada para nabi di dalam meminta, di dalam tawakal dan yang lainnya. Tidak bergantung kepada apa? Jimat-jimat. Ketika dia bergantung kepada jimat, berarti dia tidak bergantung kepada siapa? Allah, atau rasa tawakalnya kurang. Maka orang ini menjadi budak bagi apa? Benda tersebut. Karena apa? Ada keterkaitan apa? Hati dengannya. Sama seperti orang suka sama wanita, namanya sama istri kita. Ketika kita, ya, bukan menjadi budak cinta juga, enggak. Tapi apa? Ya, yang halal lah, yang halal. Budak juga enggak. Tapi kita memiliki keterkaitan yang sudah Allah atur, dan itu yang diperbolehkan, dan itu yang membuat kita merdeka. Ya. Ya, dalilnya minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah dalam surat At-Taubah ayat 111. At-Taubah ayat 111. Karena ini bentuknya jual beli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 11, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli
dari kalangan orang-orang yang beriman. Apa yang Allah beli? Jiwa mereka. Kemudian apa? Harta. Bahwasanya jual beli itu bagi mereka surga. Kalau mereka mengorbankan diri mereka, kalau mereka mengorbankan harta mereka, maka baginya mereka surga. Yuqatiluna fi sabilillah. Kemudian Allah menyebutkan mereka berperang di jalan Allah. Mereka membunuh dan menang. Ya maksudnya wa yuqtalu dan juga bisa mati syahid. Wa'dan alaihi haqqan. Itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang betul-betul di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Dan siapa yang memenuhi janji tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Berperang, baik menang ataupun menjadi syahid. Ya. Fastabshiru, berikanlah kabar gembira terhadap jual beli yang kalian telah lakukan. Dan demikianlah kemenangan yang sangat besar. Di dalam ayat ini Allah membeli diri kita serta harta kita. Kita lihat harta kita sama diri kita. Lihat apa yang Allah kasih. Surga. Surga itu full kenikmatan gak bapak-bapak ibu-ibu? Full kenikmatan. Kita beramal sedikit atau banyak? Sedikit. Khusyuk atau tidak? Seringnya ngeblank. Wah, pikirannya terkadang ini utang belum dibayar. Hadis Arba'in ini sudah sampai hadis berapa? Ya, dibahas tidak di sini. Hadis Arba'in. Ya, di hadis ke-23, di hadis keberapa? 23. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nas yabdu fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha." Ini juga dalilnya. Ya, hadis ke-23 dalam Arba'in An-Nawawi. Setiap manusia itu pergi pada pagi hari, keluar rumah. Maka di antara mereka ada yang menjual dirinya untuk dimerdekakan. Famu'tiquha, maka dia memerdekakan dirinya sendiri dengan cara apa? Menjalani kehidupan dengan mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ketika tidak dilakukan hal ini, tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, melakukan sesuatu yang haram, menyekutukan Allah, berbuat sesuatu yang baru di dalam agama, atau berbuat maksiat, berarti dia menjadi golongan yang kedua. Tadi golongan yang pertama apa? Ya, memerdekakan dirinya yang pertama. Yang kedua, dia membinasakan dirinya. Orang keluar rumah udah ngumpulin dosa. Ada nggak bapak-bapak ibu-ibu kayak gitu? Ada. Ya, ada. Baru keluar rumah langsung bakar sesuatu. Itu berarti dia apa? Mubiquha, membinasakan dirinya sendiri pada hakikatnya. Ya. Jadi kita ini sedang melakukan apa? Jual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke 10. Bahwasanya tauhid apabila sempurna, sempurna di dalam hati seorang hamba, bahwasanya tauhid apabila sempurna di dalam hati seorang hamba dan dia merealisasikan
dan dia merealisasikan dengan sempurna, dengan sempurna, dengan keikhlasan yang sempurna pula. Ya, banyak pengulangan ya, sebenarnya kurang bagus. Dengan keikhlasan yang sempurna, ya, merealisasikan dengan sempurna, ya. Atau bisa juga dihilangin yang sempurna yang pertama langsung dengan merealisasikan keikhlasan yang full, yang sempurna, seperti itu. Ya, dengan merealisasikan keikhlasan yang sempurna. Maka hal tersebut akan menjadikan amalan yang sedikit, menjadi banyak. Maka dia akan menjadikan amalan yang sedikit menjadi banyak. Dan akan melipat gandakannya, dilipat gandakan, ya, dan akan dilipat gandakan tanpa batas dan hitungan, hitungan. Ini yang ke-10. Baik. Satu lagi, tinggal 2 lagi. Kartu yang ada tulisan la ilaha illallah. Ya, dosanya itu sepanjang mata memandang. Tapi ketika diambil kartu la ilaha illallah, maka yang berat yang mana? La ilaha illallah atau dosanya? La ilaha illallah. Tapi ini ada syaratnya. Ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari, la ilaha illallah itu tidak hanya diucapkan, tapi harus diyakini betul-betul. Ya, diucapkan kemudian mengamalkan konsekuensinya, serta tidak berbuat kesyirikan. Ya, ini sebenarnya yang pelajaran sebelumnya sudah kita bahas, bahwasanya tidak cukup orang mengatakan la ilaha illallah kemudian dia masuk surga. Masuk surga betul. Cuma lihat keikhlasan di dalam hatinya. Kemudian dia lihat kesesuaian dia dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amalannya. Ya. Kemudian lihat ada nggak penghalang-penghalangnya itu, kesyirikan, ada nggak maksiat, ada nggak kemudian melakukan sesuatu yang baru di dalam agama nggak? Nah, seperti itu. Ini dalilnya tadi ya, hadis bitokoh ya, hadis bitokoh. Kemudian wanita atau laki-laki pada zaman Bani Israil yang menolong siapa? Kucing apa anjing? Anjing yang sedang kehausan. Ya, ini juga sudah kita jelaskan bahwasanya kok bisa gara-gara nolong anjing masuk surga. Dosa zinanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keikhlasan. Tidak ada orang yang melihat. Percuma. Mau ria sama siapa istilah katanya gitu. Ya. Kita coba selesaikan poin-poin ini saja dulu ya untuk pekan ini. Allah Subhanahu wa taala menjamin
Allah Subhanahu wa taala menjamin kemenangan dan pertolongan bagi orang yang mengesakannya, bagi orang yang mengesakannya di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjamin kemenangan, pertolongan ya bagi orang yang mengesakannya di dunia dan di akhirat. Contohnya siapa Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah menang? Yang siapa? Contohnya yang paling dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya sudah sering kita baca. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, Allah juga berfirman, "Inna fatahna laka fathan mubina." Dalam surat Al-Fath ayat pertama. Itu semua kemenangan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas Nabi yang tauhidnya paling sempurna di antara manusia. Oleh karena itu pertolongan pun datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat. Nah, kalau kita ingin dimenangkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan menyekutukan siapa? Allah. Kita wajib mengesahkan Allah. Jangan ada kesyirikan di negeri yang kita cintai ini. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Lanjut ke tingkatan selanjutnya, jangan mengerjakan maksiat. Maka kebalikannya, kita harus melakukan ketaatan di negeri yang kita cintai ini. Dan yang ketiga, ya, yang kebalik, yang kedua harus ketiga, ya, meninggalkan sesuatu yang baru di dalam agama. Jangan berbuat yang baru di dalam agama. Berarti kita harus mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW dalam semua perkara. Bahkan ketika salam, kita salam kepada kaum muslimin yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Yang kedua, 12. Yang ke-12 ini ada dua bagian, ya. Syekh Abdurrahman menyebutkan dua bagian, tapi saya jadikan satu. Yang ke-12 itu ada dua bagian. Bagian yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menolak mara bahaya. Allah Subhanahu wa taala akan menolak mara bahaya di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat bagi orang-orang beriman yang mengesakannya, bagi orang-orang yang beriman yang mengesakannya. Ini yang bagian yang pertama. Allah akan menolak mara bahaya di dunia dan di akhirat bagi orang yang beriman dan orang yang mengesakannya. Dalilnya surat Ibrahim ayat 27. Surat Ibrahim ayat 27. Nanti bisa dibuka ya lagi tentang hal ini.
Surat Ibrahim ayat 27. Bagian yang kedua, Allah akan memberikan kepada mereka, Allah akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Allah akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Koma. Ketenangan kepadanya, ya. Ketenangan padanya, ya. Tenang padanya. Ya, jadi tenang dia. Tenang ketika berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Dalilnya surat An-Nahl ayat 97. Dalilnya surat An-Nahl ayat 97. Nah, ini ada 12 poin ya, 12 poin ya. Kita 3 pekan hampir memiliki keutamaan yang sangat besar, dan juga kita harus berjuang di dalam melaksanakannya. Ya. Tidak bisa santai-santai. Ya. Ya, tentu sebisanya. Zakarin au unta wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan wanita, sedang dia beriman. Syaratnya kalau mau beramal soleh harus beriman. Ya, kalau tidak beriman tidak bermanfaat. Ya. Falanuhyiyannahu, maka betul-betul sungguh-sungguh pasti kami akan memberikan kehidupan yang baik. Yang harus dipahami bukan tidak ada masalah. Masalah pasti ada. Akan tetapi bagaimana cara kita menghadapinya, menyikapi di dalam hati permasalahan-permasalahan yang kita lewat. Sesulit apapun permasalahan kita, tidak lebih sulit dari permasalahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat. Kita ini ujiannya mungkin masih kecil-kecil, ya. Bagi anak pribadi dan jamaah sekalian, ya. Yang bab kedua ini sangat bermanfaat, diulang-ulang lagi, dibaca-baca lagi tentang ayatnya dan seterusnya. Ya, qul qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.